Jadi analisis yang perlu kalian lakukan selain apa ya namanya analisis makronutrien maupun mikronutrien seperti vitamin dan juga mineral melalui kadar abu. Ada juga bahan tambahan pangan lainnya yang perlu kalian apa namanya analisis seperti itu. Dan kedua bahan tambahan pangan atau BTP ini adalah salah dua yang cukup populer penggunaannya di makanan untuk kepentingan pengawetan makanan seperti itu. Oke, baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu yang formalin. Nah, formalin itu sendiri di dalam udara sebenarnya berbentuk gas. Dan formalin yang kalian ketahui itu adalah campuran dari formaldehyde, metanol, dan juga air. Seperti itu. Jadi, yang menyebabkan formalin memiliki properties untuk mengawetkan adalah formaldehyde-nya. Jadi, yang dicari dalam analisa formalin adalah kadar dari formaldehyde. Seperti itu. Kadar dari formaldehyde-nya. Nah, formaldehyde itu bentuknya adalah seperti ini. Ya, ini adalah bentuk dari formaldehyde. H2CO. Ini dia. Dan produksi dari formalin ini menggunakan oksidasi katalitik dari metanol, CH3OH. Seperti itu. Kemudian ini di samping kanan adalah contoh buffer formalin 10%, dan di bawah sini kalau kalian perhatikan bisa melihat ada yang disebut dengan formalin cream, gitu, krim formalin. Oke, di sini ditulis premium surface embalming cream. Embalming itu untuk mengawetkan. Gitu. Jadi ini bukan krim yang bisa dipakai untuk muka kalian, gitu, karena fungsinya untuk mengawetkan. Namun formalin cream ini digunakan untuk mengawetkan apa yo? Mengawetkan mayat. Oke? Gitu. Jadi ini fungsi formalin cream ini untuk mengawetkan mayat. Gitu. Ini dijual di website, jadi hati-hati. Kalau kalian tahu bacanya, oh ya ini untuk controlling tissue hardness precisely, waduh, kan biar supaya tetap apa namanya, tetap kenceng gitu kulitnya. Tapi bukan ya, peruntukannya bukan untuk manusia, bukan untuk manusia, maksudnya untuk manusia yang sedang hidup, gitu. Nah, ini salah 5 kegunaan dari formalin. Yang paling biasa adalah untuk pengawet mayat, lalu sebagai disinfektan untuk membasmi bakteri, mikroorganisme, lalu untuk membersihkan lantai, mengeraskan lapisan gelatin dan kertas dalam dunia fotografi, serta bahan baku pabrik untuk resin plastik dan juga peledak. Ini sebenarnya yang digunakan. Nah, penggunaan yang salah ini adalah untuk makanan. Gitu. Paling banyak adalah makanan-makanan berikut ini, yaitu ikan, mie basah maupun tahu. Jadi kalau ikan, biasanya ikannya ini direndam dahulu dengan larutan formalin, sehingga diharapkan strukturnya masih rigid, masih kaku, sehingga tidak mudah mengalami apa namanya, tidak mudah mengeluarkan bau-bau amis seperti itu. Gitu. Oke. Lalu kemudian ada juga yang digunakan untuk mie basah maupun untuk merendam tahu seperti itu. Lalu untuk menentukan formalin itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah uji dari kualitatifnya. Oke, uji dari kualitatif. Jadi ini untuk mengetahui apakah di makanan tersebut ada formalinnya atau enggak. Gitu, hanya sebatas itu. Nah, biasanya
Reagen yang digunakan untuk uji kualitatif ini adalah KMnO4 atau kalium permanganat. Ini dia, kalium permanganat, KMnO4. Jadi dengan adanya aldehyde, jadi aldehyde sebenarnya aldehyde apapun, tapi yang kita pakai adalah aldehyde-nya formaldehyde. Jadi gugus R-nya ini kita ganti menjadi gugus yang H. Oke. Lalu dia akan attach dengan ini kalium permanganat di sini, sehingga akan mengubah aldehyde menjadi asam karboksilat. Ya, ini mengubahnya jadi asam karboksilat plus asam permanganat. Nah, dengan adanya asam permanganat ini, indikator warnanya akan menjadi warna merah mudanya itu akan menjadi pudar. Jadi kalium permanganat, ya, kalium permanganat ini aslinya adalah warna merah, kayak apa ya, merah keunguan sebenarnya sih, merah ungu gitu. Lalu setelah ditambahkan dengan adanya aldehyde atau formaldehyde, warna merah mudanya akan menjadi pudar seperti itu. Ini kan dilarutkan ya. Ini dalam bentuk larutan AQ. Dalam bentuk larutan, lalu ditambahkan ke makanan yang kiranya ingin diuji, lalu dilihat apakah warna merah mudanya atau itu merah agak-agak ungu menjadi pudar. Itu akibat adanya terjadinya reduksi dari kalium permanganat menjadi asam permanganat. Jadi yang tadinya gugusnya O-nya ini ada 4, itu lalu attach 1 hidrogen. Lalu kemudian kaliumnya di mana? Kalium kan K. Ya. Kaliumnya itu dalam bentuk ion. Jadi di sini ada ion K plus gitu sebenarnya. Ini ada K plus. Bentuknya itu ion. Oke, ion K plus dia sebenarnya berikatan secara lemah ya dengan gugus O yang di sini. Seperti itu. Jadi dia mudah lepas saat dicampurkan ke dalam larutan, dibuat larutan. Seperti itu. Oke. Lalu ini uji kuantitatif formalin. Jadi menggunakan UV-Vis, jadi biasanya menggunakan alat spektrofotometer dengan panjang gelombang 412 nanometer dengan bereaksi Nash namanya. Nash reagen. Nah, prinsipnya adalah mereaksikan formaldehyde ini dengan reagen Nash yang berisi CH3COOH, sehingga membuat lingkungannya menjadi asam. Ya, jadi pH-nya di sini akan menjadi asam. pH-nya turun. Oke, itu fungsinya. Membuat pH jadi turun. Setelah itu akan menghasilkan kompleks yang disebut dengan diasetil dihidrolutidin atau DDL. Nah, dengan adanya kompleks ini, dia mampu mengakibatkan warna kuning gitu di dalam reagen. Nah, dengan warna kuning ini saat dilihat pada panjang gelombang 412 itu, maka dapat diketahui berapa banyak absorbansinya, sehingga dengan adanya standar kurva standar, kalian buat kurva standar dari formalin, itu bisa diketahui berapa jumlahnya. Seperti itu. Oke. Lalu mengapa 412 nanometer? Alasannya adalah spesifitas terhadap formalin itu sangat besar, ya. Jadi dia spesifitasnya adalah 90
9%. Nah, asetaldehid itu adalah bentuk lain dari, bukan bentuk lain ya, maksudnya kalau misalnya gugus R-nya ini kita ganti, maka bukan formaldehyde yang akan terbentuk, melainkan asetaldehyde. Dan asetaldehyde ini hanya bisa di di kuantifikasi pada panjang gelombang 388 gitu. Dan hasil yang terbentuk adalah sama-sama berwarna kuning, gitu. Hasilnya sama-sama berwarna kuning, tetapi tidak membentuk DDL, gitu. Oke. Untuk prosedur analisisnya adalah kita menggunakan membuat reagen Nash dulu. Ini prosedurnya 2 ml 0,05 m molar asetil aseton, lalu perlu asam asetat, lalu amonium asetat. Kalau sampelnya menggunakan 5 gram sampel, dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml, tambahkan aqueous dan kocok, lalu disaring dan didapatkan filtratnya. Kemudian kita tera absorbansinya. Setelah filtrat tersebut dipipet dan dilakukan pendiaman hingga terbentuk kompleks DDL itu. Gitu. Jadi perlu adanya waktu pendiaman selama 2 jam untuk membentuk kompleks. Kompleks yang berwarna kuning. Gitu. Karena warna aslinya itu adalah bening. Gitu. Lalu kita buat kurva standar formalin, yaitu ini contohnya saja, bisa beragam dari 0 sampai 10 mikrogram per mililiter. Dan yang perlu diingat adalah saat membuat kurva standar, perlu adanya minimal 5 titik, ya, 5 titik sih sebetulnya minimal. Jadi jangan sampai lupa. Kadang-kadang mahasiswa hanya menggunakan kurva standar sebanyak 3 titik, itu yang hasilnya akan kurang akurat. Itu, ini contoh soalnya. Silahkan kalau mau dikerjakan. Sudah tahu cara mengerjakannya atau belum? Jadi ini dianggap gimana ya? Ini dianggap X-nya, sumbu X-nya. Di sini dianggap sumbu Y-nya. Lalu setelah itu kalian masukkan regresi sehingga mendapatkan Y sama dengan BX plus A. Oke. BX plus A. Kemudian dari hasil yang didapatkan, ini peneraan sampel. Absorbansinya kita masukkan ke sini. Oke. Paham nggak? Ada yang sudah pernah ya? Harusnya udah pernah nggak sih menggunakan persamaan regresi ini? Kalau nggak pakai Excel bisa, pakai kalkulator yang scientific calculator juga bisa. Gitu. Jadi nanti kita masukkan kalau Y-nya sekian sehingga bisa dapat X-nya sekian, lalu kita konversikan ke dalam konsentrasi. Sehingga didapatkan berapa konsentrasinya dalam miligram per liter, misalnya. Begitu. Oke. Kita lanjut aja ke boraks. Ini sebenarnya ternyata lebih cepat. Oke, boraks ini adalah garam mineral dalam bentuk natrium tetraborat, ya, Na2, B4O7, 10H2O. Nah, jika dia larut dalam air akan menjadi sodium hydroxide, NaOH, dan juga asam borat, yang merupakan asam lemah. Nah, yang membuat boraks ini tidak bisa dipakai, tidak boleh digunakan adalah adanya boron, senyawa boron, yang turunan dari logam berat, boron. Jadi logam berat yaitu boron. Sehingga tidak boleh masuk ke dalam sistem tubuh kita. Untuk jangka pendeknya ini akan mengakibatkan iritasi kulit, lalu mual serta sesak napas.
Sedangkan untuk jangka panjangnya adalah terdapat resiko dari kanker hati. Oke, itu kalau misalnya diakumulasi secara terus-menerus. Dengan ADI, tahu ADI, acceptable daily intake atau apa namanya, kadar acceptable daily intake. Nah, kadar minimum yang boleh dikonsumsi, gitu. Masih ada adinya sebenarnya, masih ada adinya. Gitu. Cuma dari apa namanya, pemerintah Indonesia sudah tidak boleh menggunakan boron lagi. Dengan lethal dose sebenarnya adalah 15 hingga 20 gram saja. Kemudian kegunaan dari boraks adalah sebagai anti jamur dan juga antiseptik. Itu yang pertama. Lalu kedua adalah untuk pengenyal makanan biasanya. Kalau kalian tahu bleng untuk membuat gendar, tahu kerupuk gendar ya harusnya ya. Kerupuk gendar itu seperti kerupuk dari beras, seperti karak kali ya namanya, mirip-mirip gitu. Nah, bukan penggunaan, pembuatan dari gendar ini menggunakan bleng. Jadi bleng itu bentuknya seperti ini. Jadi bleng adalah mineral yang didapatkan. Ini bentuknya kalau sudah dipurifikasi, sudah dibersihkan. Gitu. Bleng itu adalah mineral, garam mineral yang apa namanya, bersumber dari letupan apa ya namanya, seperti ada pressure di dalam bumi yang keluarnya itu akan membuat suara seperti bleng. Jadi kayak bleng 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 bleng. Nah, itu dengan adanya suara itu orang-orang masyarakat sekitar menyebutnya, oh itu namanya bleng, seperti itu. Lalu dengan banyaknya keluar mineral dan dipurifikasi, maka hasilnya seperti ini. Nah, bleng ini memiliki karakteristik yang hampir mirip dengan garam, gitu, garam-garam. Disebutnya banyak disebut, oh ya ini garam mineral yang apa, organik, gitu. Jadi aman lah karena dia bersumber dari bumi, maksudnya gitu, nature, something. Ternyata di dalam bleng ini ada kandungan boraksnya, gitu, kandungan alami boraks, gitu, berupa ini natrium tetraborat, seperti itu. Sehingga saat diaplikasikan bleng ini dalam gendar, maka hasilnya akan menjadi lebih kenyal, seperti itu. Sama saja seperti ini sebenarnya masih menjadi perdebatan sih. Kalau kalian tahu Himalayan salt, itu juga coba dicek sebenarnya di jurnal. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan warna merahnya? Gitu. Itu karena masih ada perdebatan di situ. Himalayan salt. Ada iron, ion-ion Fe 2+ atau 3+-nya yang ya masih bingung juga. Seperti itu. Lalu kegunaan lainnya adalah untuk mengawetkan makanan. Oke. Kemudian ini uji kualitatifnya. Kalian pasti pernah apa ya? Pernah dengar mungkin ada yang disebut dengan uji penentuan boraks dengan tusuk gigi. Jadi tusuk giginya itu diberi apa namanya, ekstra kunyit yang mengandung kurkumin, lalu apa namanya, tusuk gigi tersebut dimasukkan ke dalam makanan yang ingin kita uji, lalu kita diamkan, akan membentuk perubahan warna, gitu. Jadi yang tadinya warna orange kunyit akan menjadi merah oranye, gitu. Itu adalah uji kualitatif, gitu. Lalu kalau pernah tahu juga adalah menggunakan kertas kunyit namanya, kertas kunyit. Jadi bentuknya adalah kertas kayak kertas saring, Whiteman filter paper, tapi sudah diberikan reagen berupa kurkumin. Jadi makanan itu tinggal ditaruh di atas kertas tersebut,
Lalu kertas tersebut akan berubah warnanya menjadi dari yang tadinya kuning cerah akan menjadi colorless justru kalau di situ. Itu juga sama, itu adalah uji kualitatif. Nah, ada juga ini penelitian yang terakhir, yang paling baru adalah membuat yang disebut dengan reagen Curcumax. Jadi yang tadinya kalau filter kertas kunyit itu kita perlu reagen tambahan adalah HCl, ya HCl. Kalian tahu lah HCl itu asam pekat. Itu jadi kalau mau misalnya sidak ke pasar-pasar, jadi harus punya kertas tersebut plus membawa HCl. Gitu. Nah, HCl ini padahal tahu asam kuat dan bisa menyebabkan iritasi pada kulit jika masalah spill atau tumpah atau bagaimana. Nah, maka dari itu ada juga yang baru yaitu disebut dengan menggunakan reagen Curcumax. Jadi ini bentuknya sudah reagen, sudah cair. Curcumax ini berisi asam klorida pekat yang fungsinya adalah untuk mendegrade dari makanan, matriks makanan ini, gitu. Lalu yang kedua ada yang namanya polyvinyl alkohol. Ini fungsinya adalah untuk membuat apa namanya? Polyvinyl alkohol itu akan membuat crosslink antara matriks makanan dengan indikator kurkumin. Gitu. Dia membuat crosslink. Selanjutnya kurkumin yang menjadi active ingredientnya dan juga alkodes. Nah, dengan adanya tetra apa ini namanya? Dengan adanya boraks yang ditambahkan dengan HCl, maka hasil akhirnya adalah NaCl dan tetraboric acid. Nah, saat tetraboric acid ini bereaksi dengan kurkumin, maka akan membentuk senyawa yang disebut dengan rorocyanin dan menghasilkan warna merah oranye seperti itu. Dan reagen Curcumax ini ternyata cukup selektif dan memiliki limit deteksi limit maksimal. Ini bukan minimal justru, deteksi limit maksimal 5%. Jadi saat boraks ini berada dalam kadar yang lebih dari 5%, maka tidak dapat dilakukan uji kualitatif. Justru menariknya. Gitu. Tetapi yang kecil, saya lupa di jurnal itu disebutkan atau tidak berapa ppm batas LOD-nya. Seperti itu. Tapi dia memiliki batas maksimal yaitu sebesar 5%. Jadi di atas 5% sudah tidak dapat apa namanya? Tidak dapat mendeteksi lagi. Seperti itu. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah uji kuantitatif dari boraks menggunakan titrasi alkalimetri. Ya, jadi karena asam borat, asam lemah, kita perlu apa namanya manitol untuk meningkatkan kualitas titrasinya. Jadi untuk meningkatkan selektivitasnya sehingga mengakibatkan kompleks manitil boric acid. Gitu. Sehingga menurunkan pH dari larutan. Tetapi dengan turunnya pH larutan, kita perlu menitrasi alkalimetri dengan menggunakan basa, ya larutan basa yaitu NaOH. Sehingga akan menghasilkan sodium metaborat gitu karena akibat adanya oksidasi salah satu gugus hidrogen dan juga oksigen ya dikeluarkan, hidrogennya kurang satu, oksigennya juga kurang satu gitu. Lalu nah ini di sini adalah ini adalah indikator yang digunakan dalam pengujian boraks itu adalah indikator fenol
Phthalate, indikator PP. Ini di sini ada GIF-nya. Tadi yang kalau kalian lihat itu adalah warna merah, itu saat kondisinya di sini. Ini warnanya merah. Warna merah itu kondisinya di sini, di mana pH dari larutan itu adalah 0. Ya, pH-nya itu 0. Gitu. Kemudian saat ditambahkan NaOH, maka PP-nya ini, maaf, atom hidrogennya ini akan teroksidasi, gitu, akan mengakibatkan ini membentuk senyawa ini. Oke. Nah, saat membentuk senyawa ini nilai pH-nya itu adalah 0 sampai 8,2 pH-nya. 8,2. Lalu selanjutnya adalah setelah di atas 8,2, indikator PP ini akan berubah warna menjadi pink di sini. Jadi dari, ini salah, berarti dari sini 8,2 sampai sekian nih, sampai sini itu warnanya pink. Di sini baru warnanya pink. Nah, ini sini kan merah, tadi di sini bawah ini colorless, lalu dia akan menjadi warna pink. Lalu setelah itu di atas pH 11, di atas pH 11 warnanya akan berubah lagi menjadi merah, seperti itu. Jadi akibat proses titrasi, maka akan terjadi oksidasi atom hidrogen, itu yang menyebabkan perubahan warna dari larutan. Itu. Nah, ini warnanya sekarang sedang colorless. Lalu setelah NaOH-nya bereaksi lagi, maka akan mengubah strukturnya dan menjadi warna pink. Dan warna pink ini adalah indikator bahwa seluruh asam borat telah berubah menjadi sodium metaborat. Gitu. Jadi kita tahu di titik mana titrasi itu selesai. Gitu. Mau tanya, Pak? Ya. Itu pH awalnya 0 atau 4 ya? pH awalnya di kurvanya tadi itu. Ini salah, ini sampai 0 gitu, sampai 0. Oh, 1, 0 gitu. Dan di sini warnanya itu adalah di warna 0 ini warnanya merah gitu. Di sini warnanya merah padat. Nah, di sini colorless. Nah, di sini colorless. Di sini pink, di sini colorless lagi. Gitu. Nah, makanya saat dia kondisinya penitrasian asam borat ini pasti kondisinya itu pada larutan yang pH-nya rendah. Gitu. Either di sini misalnya atau di sini ternyata mulai. Gitu kan, kita nggak tahu ya jumlahnya berapa. Nah, setelah dilakukan penitrasian, ini titrasi terus naik, pH-nya akan juga naik. Saat pH-nya 8, di sini jebret, lalu akan berubah menjadi warna pink, fuchsia kayak gini, fuchsia yang kayak gini. Oke. Mengubah warnanya jadi fuchsia, pink, dan itu mengindikasikan bahwa proses titrasinya selesai. Gitu. Sama konsepnya kayak titrasi iodin dengan pada penentuan kadar vitamin C. Itu kalau yang kemarin kan kita penentuannya dengan adanya iodin dan amilum. Kalau ini kita pakai PP, indikator PP. Itu. Oke, kemudian prosedur analisisnya, sampelnya di sini contohnya adalah 100 gram, lalu tambahkan air, didapatkan filtratnya, ada manitol, dilarutkan dalam H2O, lalu diambil filtratnya, tambahkan manitol dan indikator PP, kemudian titrasi dengan NaOH 0,1 mol. Ini perhitungannya, yaitu molar dari NaOH dengan dikalikan dengan volume titrasi sampel,
kemudian dikurangi volume belangko, sini belangkonya adalah air saja. Lalu faktor pengenceran, kalau misalnya kita menggunakan prosedur yang sama dengan yang sebelumnya, maka FP-nya itu adalah 5, lalu dibagi dengan berat sampel dalam satuan gram, dan dikali dengan MR-nya asam borat, yaitu sekian. Didapatkanlah asam borat, itu berapa miligram per gram sampel. Seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Saya nggak tahu ini. Oke, sekarang jam berapa? Oke. Ternyata beda ya kalau misalnya ngajar di kelas gitu, langsung interaksi bisa ngobrol-ngobrol. Kalau di sini agak susah ternyata. Oke, kita langsung case based learning. Karena biasanya adalah ini di kelas, jadi ya harusnya saya meminta kalian untuk berkelompok lalu mendapatkan solusinya, tapi di sini brainstorming aja. Oke, kita juga bisa berdiskusi di Google Meet ya. Jadi ini ada sebuah case, ada sebuah kasus. Tadi sempat saya singgung mengenai penggunaan boraks di dalam bahan makanan gitu. Salah satunya adalah si pindar itu. Nah, dari sisi petani maupun produsennya, ini adalah sebuah berita di tahun 2017, yaitu Lasiem, seorang petani garam, ya petani garam terakhir di Beleduk UU. Jadi dia ini mengambil ini garam dari letupan letupan tadi, yang letupan Bleng ini, dan yang mereka tahu ini mengonsumsi garam dari Bleng ini akan menghasilkan tidak akan membuat konsumen misalnya menjadi sakit atau apapun itu, karena dia sudah melakukan mengonsumsi garam ini dari dulu gitu, dan dia mengklaim bahwa saya memasak pakai garam ini garam nomor 1, garam alami, seperti itu. Selain itu, dengan adanya fenomena alam ini dijadikanlah objek wisata gitu. Jadi karena orang-orang penasaran melihat seperti apa bunyinya, bunyi blengnya, lalu dijadikan objek wisata. Sehingga para produsen, para petani, dan juga masyarakat di sana akan mendapatkan mata pencaharian. Gitu. Itu adalah menjadi mata pencaharian dari masyarakat di Kabupaten Grobogan. Seperti itu. Lalu ini juga ada sebuah cerita bahwa proses pembuatan kerupuk karang gitu. Dia memberitahu bahwa harga yang biasanya dijual itu yaitu Rp150, dengan di tempat lain bisa menjualnya senilai Rp200 hingga Rp250 gitu, dengan harga yang sangat murah. Dan dijualnya biasanya di Solo, Karanganyar, biasanya di pairing dengan pecel kalau nggak salah, seperti itu. Lalu kalau dari sisi konsumen, ternyata sudah banyak nih yang aware gitu terhadap kerupuk karak khas Solo. Di sini di salah satu website membuat cara pembuatan kerupuk karak tanpa bleng, tanpa boraks gitu. Berarti intinya kan masyarakat sudah mulai aware terhadap makanan ini, gitu, bahwa ternyata memang ada boraks yang tidak baik untuk konsumen. Nah, di sini juga disebutkan bahwa ada penggunaan bahan aman lainnya yang bisa menggantikan boraks, yaitu STPP atau sodium trifonyl fosfat. Gitu. Di sini dijelaskan bahwa kalau dilihat dari segi harganya lebih murah karena hanya menggunakan sedikit STPP, maka adonan dapat mengembang dan kenyal.
Nah, tapi ada yang lain lagi nih dari sisi pemerintah. Gitu. Kalau pemerintah sudah melakukan apa namanya yang pertama sidak ke pasar-pasar dan ditemukan bahwa banyak kerupuk yang memang mengandung boraks seperti itu. Namun di sisi lain juga pemerintah daerahnya menggembar-gemborkan makanan khas berupa gendar gitu karena dibilang oke, kerupuk gendar ini khas Rembang gitu. Jadi mereka bilang oh ya ini makanan khas kami sehingga silahkan untuk mencoba seperti itu. Seperti halnya gudeg gitu kayak promoting gudeg gitu kalau di pemerintah. Ini juga sama beberapa apa namanya media-media populer menyebutkan gendar pecel ini termasuk kuliner tradisional khas Jawa Tengah yang makin langka gitu. Jadi sudah mulai adanya kayak oh ya promoting sehingga sisi produsen menjadi apa namanya laku gitu. Nah, sekarang sebenarnya saya ingin berdiskusi menurut kalian dari ketiga kacamata, dari ketiga perspektif ini, coba dikaji berdasarkan kesehatannya bagaimana, berdasarkan budayanya bagaimana, peningkatan ekonominya bagaimana, dan keberlanjutan serta kebijakannya. Gitu. Lalu solusinya apa sebenarnya untuk menyikapi makanan tradisional khas Indonesia yang menggunakan bleng gitu. Apa tindak lanjutnya menurut kalian? Seperti itu. Dan mengapa solusi tersebut cocok diaplikasikan? Oke. Lalu di sini juga ada apa namanya? Ini contohnya adalah ada sampel yang ditemukan oleh pemerintah dan monggo silahkan untuk dicari berapa jumlah kadar boraksnya di dalam sampel-sampel tersebut seperti itu. Oke. Nah, saya bingung. Apakah ini sebaiknya menjadi bahan diskusi sekarang atau mau jadiin PR aja? Monggo. Jadi nanti tiap orang, kalau PR, tiap orang bisa punya perspektif masing-masing. Jadi monggo silahkan kalian menggunakan perspektif mana, perspektif pemerintah kah, perspektif produsen kah, atau perspektif konsumen kah yang kalian titik beratkan. Seperti itu. Lalu jangan lupa juga untuk menghitung jumlah apa namanya kadar boraks yang digunakan pada sampel-sampel contohnya ini ada sampel-sampel kerupuk yang ditemukan oleh pemerintah. Seperti itu. Oke. Monggo silakan didiskusikan. Ada yang mau menyampaikan salah satu pandangannya? Silakan. Karena kita juga masih ada waktu ternyata. Oke. Gimana? Kalau misalnya ini diem semua, akan saya jadikan PR ya. Berapa? 59. Oke. Silahkan. Wah, ini pada malu-malu semua ini. Atau masih pagi semua. Tadi kemarin bilangnya masih pagi. Biar pagi-pagi, biar seger. Mana ini? Siapa kemarin yang bilang? Masih mikir, Pak. Masih mikir. Ayo. Ini aja. Sebentar. Ayo, ada yang kira-kira ingin menyampaikan pandangannya?
Gimana Mas Mbak sekalian? Pada ngantuk semua, kayak masih pada ngantuk. Oke, ini sudah 3 menit berjalan. Oke, gimana adik-adik semua? Adik-adik Mas Mbak semua? Ada ya? Oke, sudah 5 menit ini. Kalau tidak ada, saya jadikan PR aja ya. Silahkan kalian, saya yakin tiap orang pasti punya decision sendiri-sendiri. Dan saya berharap ini mengusik apa namanya ya, mengusik kalian, mengusik ya mengusik rasa apa ya, gregetan kalian terhadap fenomena yang terjadi, fenomena makanan gitu yang terjadi di Indonesia. Ya seperti ini, memang ini salah satunya. Jadi monggo coba di apa ya namanya, dianalisis sendiri. Nanti saya buat roomnya di master untuk apa namanya, submit di situ aja ya. Gitu. Ada pertanyaan mungkin, karena kebetulan ternyata jauh lebih cepat gitu. Karena saya lupa kalau misalnya ini lebih cocok dilakukan di kelas itu. Gitu. Pak, tadi ya, pengganti borak tuh apa ya Pak? STPP. STPP itu apa Pak? Sodium tripolifosfat. Ini. Oh. Sodium tripolifosfat. Oke, begitu saja ya. Gimana? Ada diam semua soalnya. Sudah kalau gitu. Saya akhiri aja kalau misalnya nggak ada yang... Oh, ini ada yang mau menjawab, silakan. Siapa Mas Wildan? Waduh. Silakan Mas Wildan. Dinyalakan mic-nya. Waduh, di sini lagi. Dari segi pemerintah, mungkin ada dana daerah yang bisa dialokasikan untuk produsen pembuatan bleng, di mana dana tersebut sebagai subsidi untuk membeli alternatif dari bleng, sehingga para produsen akan terbantu dan jualan tetap bisa laku di masyarakat. Selain itu pemerintah mungkin bisa ada edukasi untuk masyarakat tentang STPP. Oke, berarti dari sini adalah mengganti bleng dengan STPP, sehingga para produsen gendar diharapkan tetap bisa apa namanya, tetap bisa sustain ya. Tapi kalau misalnya masalahnya mata pencarian utamanya adalah dari apa namanya, farming, apa ya, farming bremnya gimana? Apa dari harvesting the bremnya? Menurut kalian gimana? Kalau gitu. Izin jawab Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya yang permasalahannya dari petani tersebut itu bagaimana caranya pemerintah tuh bisa menawarkan penghasilan lain yang kira-kira lebih menguntungkan gitu loh Pak. Oke. Dan itu tuh nggak serumit, prosesnya itu nggak rumit supaya orang-orang yang di desa itu mudah melakukannya gitu loh Pak. Oh, oke. Berarti itu ditinggalkan
sehingga encouraging para petani untuk tetap bisa produktif dengan cara yang jauh lebih baik, yaitu menjual gendarnya. Sehingga dengan menjual gendar diharapkan maksudnya apa ya? Nilai tambah dari produk itu juga akan meningkat dan ekonomi juga akan meningkat, seperti itu ya. Iya, Pak. Oke, ada lagi mungkin pandangan lain? Saya Maaf izin memberikan tanggapan, Pak. gimana? Soalnya gini, ini ada tambahan aja. Jadi kalau pengganti belum berupa STPP itu memang bisa sama-sama mengenyal, tapi tidak ada hilangnya cita rasa khasnya gitu. Karena di dalam bleng ini kan dia terdapat banyak mineral-mineral lain gitu. Nah itu bisa, ini kita mainnya ngomonginnya ke flavor ya, ke sensoris ya. Sensorisnya itu akan jauh lebih beda sebetulnya, seperti itu. Jadi dengan penggunaan STPP pasti akan beda. Tapi silakan monggo. Gimana? Apalagi ada yang punya pendapat lainnya? Atau mungkin tetap menggunakan boraks tapi kadarnya dikurangi. Ada nggak yang berpikiran seperti itu? Monggo, silakan. Siapa? Kalau kadarnya dikurangi kan nanti tetap terakumulasi kan ya, Pak? Iya, betul. Atau nanti perharinya itu bisa ikut dikeluarkan gitu? Nah, Apa tertinggal di tubuh? oke. Dengan adanya tadi kan saya bilang ada ya namanya ADI, ya kan, acceptable daily intake. Itu kayak misalnya gini, kayak kamu makan gula gitu. Itu ada daily intake, itu kan berarti per hari gitu. Per hari eh, yang boleh dikonsumsi. Betul memang dia akan terakumulasi, namun sebetulnya masih boleh dikonsumsi dengan batas tertentu seperti itu. Walaupun memang ada impact-nya, gitu, ada impact-nya menjadi tadi sesak nafas atau apa di kerusakan di hati. Gitu. Gula pun juga sama kan, ada acceptable daily intake-nya, dan kalau kelebihan apa impact-nya? Diabetes, kadar gula darah naik, gitu. Bagaimana? Apakah ada? Kalau seperti itu menurut saya sebagai langkah awal saja Pak itu dikurangi dulu kadarnya. Karena sepertinya itu tidak mungkin kalau tiba-tiba langsung berhenti gitu loh Pak pemakaiannya. Oke, baik. Ira Ayu, ya Pak menambah, kalau simbah saya memang rasa bleng dengan mengganti lain rasanya berbeda. Makanya sampai sekarang masih menggunakan bleng untuk produksi uli atau gendar, dan menurut mereka pun aman mengonsumsinya karena tidak ada sosialisasi. Nah itu betul sekali. Nah, itu realita yang terjadi gitu maksudnya. Gitu. Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian? Ada yang ingin menambahkan lagi? Mungkin saya cari pengganti dari flavor bleng yang rasanya mirip. It's really possible. It is really possible. Ada yang pernah baca peraturan ini enggak, apa namanya, Kementerian Kesehatan nomor 33 tahun 2012 tentang penggunaan bahan tambahan pangan. Gitu. Nanti coba dicek di situ. Bagaimana apa namanya, penggunaan boraks gitu sebagai BTP. Gitu. Itu juga menjadi salah satu clue bagi kalian untuk apa namanya, membuat solusi seperti itu. Jadi peraturan Kementerian Kesehatan. Untuk memberi penjelasan mungkin kalian dengan aturan gitu. Oke, mungkin ada yang bisa menjelaskan di sini sebenarnya bleng itu, gendar itu seperti apa sih? Terbuat dari apa sih? Mungkin Mbak Vira Ayu bisa menjelaskan karena saya yakin nggak semuanya tahu gitu. Mungkin teman-teman dari Jakarta gitu atau dari Sumatera gitu, itu mungkin nggak tahu gitu, nggak tahu bentuknya gendar itu kayak apa sih sebenarnya. Gitu. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Itu salah satu orang. Monggo. Bahkan bingung, kerupuk kuli. Ayo siapa satu orang?
Saya nyoba ya Pak. Ya, silakan. Jadi setahu saya gendar itu tuh dibuatnya dari nasi yang udah nasi yang udah nggak dimakan. Kalau di rumah saya rata-rata nasinya itu emang nggak yang seger habis dibuat gitu. Jadi emang nasi yang adem gitu, terus kayak dihaluskan gitu kan. Terus ditambahin sama si belengnya itu tadi dengan nggak tahu sih kalau di rumahku itu belengnya itu feeling gitu Pak, kira-kira. Feeling, waduh. Nah, terus habis itu kalau udah dia kayak dimasukin, kalau yang jualan pecel itu rata-rata dimasukin ke plastik, terus dikukus. Dan nanti kan bentuknya jadi kayak kayak lontong. Nah, kayak lontong kayak gitu. Terus nanti kalau udah jadi itu buat gendar pecel. Nah, kalau yang buat kerupuk sendiri itu dia kayak bisa diiris tipis-tipis. Kalau enggak ngukusnya itu enggak terlalu lama, jadi kayak dia lebih lembek gitu. Habis itu dia pakai alat buat ngepres jadi kerupuk kayak gitu Pak, setahu saya. Iya, benar. Terus kira-kira bisa diganti nggak dengan tepung kanji atau pengenyal lainnya? Kalau saya barusan baca dari ini Pak, yang ada artikel memasyarakatkan pengganti belung itu bisa Pak pakai tepung kanji, tapi emang nggak sekenyal si belungnya ini, si buraks ini. Iya, ya itu seperti itu realitanya. Maaf Pak, saya bersih kali ini baru dengan kur pamelo. Soalnya di kur jeruk pamelo ada pektin bisa mengganti penyaluran lebih aman dikonsumsi dan mungkin pemerintah bisa alokasikan tani jadi pemanen jeruk. Wow, ini saya justru baru tahu dengan adanya pektin dari pengganti pengenyal beleng itu. Pak 2019, oke siap. Itu juga bisa menjadi solusi, gitu. Karena ini yang sudah masih menjadi realitanya kita, itu bahwa masih banyak terjadi seperti ini dan ya ini perannya kalian. Nanti kalau misalnya kalian KKN dan menemukan hal-hal seperti ini di lokasinya masing-masing, bisa banyak. Misalnya kalian nanti di mana ya misalnya daerah-daerah yang di pesisir pantai, ya silahkan dilihat supply chain-nya dari ikan tersebut gimana bisa sampai ke bisa sampai ke masyarakat gitu. Ayo, gendar sama rengginang sama nggak? Beda. Bedanya apa? Ayo. Teksturnya bedanya seperti apa sih sebenarnya? Bedanya apa? Teksturnya apa? Siapa salah satu orang yang tahu nih? Siapa Mbak Wika? Kalau setahu saya, yang gendar itu tuh jatuhnya kayak lontong gitu sih Pak. Tapi dia lebih ke kenyal. Jadi kalau rengginang itu kan teksturnya masih ada beras-berasnya. Itu yang masih kayak kasar gitu kan. Tapi kalau gendar tuh lebih ke halus kayak karak. Kalau misalnya dia digoreng tuh jadi kerupuk karak kan dia lebih halus dari rengginang. Tapi kalau yang gendar yang buat pecel tuh lebih kayak lontong, cuma lebih kenyal lagi gitu. Iya. Atau ada lagi definisi lainnya? Teman-teman sama berarti ya? Gendar asin. Bukannya rengginang juga asin nih? Oh, jauh alif. Oke. Rengginang itu ada yang manis, ada yang asin, Pak. Apa? Yang mana gendar? Oh, rengginang ada yang manis? Ada, Pak. Iya, Pak, ada yang manis, Pak. Rengginang manis. Ada gula itu. Daerah saya rengginang manis, Pak. Oh, oke. I see. Alif tuh nanya, gendar itu kerupuk atau lontong? Ada dua kalau setahu saya. Kalau yang dipakai buat di pecel itu pakainya yang teksturnya kayak lontong. Cuma yang biasanya ada kerupuk gendar tuh yang digoreng, yang jadi kayak karak gitu. Kalau setahu saya sih Pak, di sini. Dari Solo ya? Seperti itu. Dan itu gimana yang di Solo? Banyak kan? Sangat populer kan? Itu gendar. Masih banyak setahu saya Pak yang jual gendar. Nah itu.
Enak dan murah. Oke. Memang enak dan murah. Maka dari itu ya itu perlu dilakukan sosialisasi dan gimana ya? Memang susah sebetulnya kayak pemerintah pun untuk mensosialisasikan ke situ. Sebenarnya sudah ada dengan cara mereka kayak ya itu sidak-sidak ke pasar-pasar untuk oh ya ini ternyata mengandung boraks nih, ya udah nggak dibolehin kayak gitu. Cuman ya mau gimana lagi ya karena banyak sekali produsen dan tidak bisa dibendung. Cuman ya itu permasalahan lainnya adalah karena pengusaha produsen gendar ini adalah produsen yang kecil ya, dia skalanya sangat-sangat kecil. Mereka bahkan nggak tahu peraturan pemerintah soal bahan tambahan pangan BTP ini eksis gitu. Adanya peraturan pemerintah eksis aja bahkan kadang-kadang nggak tahu gitu. Kayak tadi ada yang bilang bahwa penambahannya itu sangat apa namanya sesuai dengan feeling gitu kan. Itu kan berarti ya tidak betul gitu. Maka dari itu sebetulnya di dalam peraturan pemerintah itu sudah ada bahwa tidak dibolehkan sama sekali penggunaan boraks gitu karena even ada adinya, even berarti boleh dikonsumsi, maksudnya boleh dikonsumsi dalam taraf sekian yang menyebabkan tubuh kita tidak bereaksi apa-apa, namun jangka panjang yang dilihat seperti itu. Maka dari itu tidak boleh sama sekali dan masih dicari sebetulnya solusi-solusi apa itu. Tadi juga seperti yang saya bilang, ya ini peran kalian kalau misalnya nanti kalian KKN itu di daerah kalian ada produsen gendar, silahkan disosialisasikan atau silahkan nanti kalian dari Jogja bawa STPP gitu untuk oh ya kalian tahu di daerah kalian mau di sana lalu bawa aja STPP lalu coba gitu juga bisa ya, tadi yang saya bilang juga di tempat-tempat lain untuk lebih aware soal ini karena misalnya kayak di daerah pantai gitu kalian lihat bagaimana produksi ikannya gitu lalu ikan untuk sampai ke pasar itu gimana cold supply chain-nya, walaupun kita nggak belajar supply chain, tapi kan kita ngerti mikrobiologi pangan, gitu. Jadi ya, oke, bisa ya nanti jawab penyampaiannya seperti itu, gitu. Oke, berarti ini tidak jadi PR ya, ya langsung aja, sudah terusik sepertinya hati nuraninya, seperti itu. Bahan baku pembuatan belang itu bisa dibuat apa saja selain belang? Ini buat tambahan jenang. Daniel Reinhardt, kulit udang bisa aja. Cuman saya nggak tahu apakah kulit udang ini bisa menjadi salah satu alternatif yang menggantikan teksturnya juga atau enggak gitu. Maksudnya kayak penerimaan konsumen kalau kan gini, kita kan orang pangan ya, penerimaan konsumen itu sangat-sangat krusial di kita. Jadi jika mau mengganti dengan bahan tertentu, kita harus melihat dari segi konsumennya apakah dia benar-benar accept the product as much as they like kayak gitu loh. Lalu untuk bahan belang itu apa aja? Biasanya sekarang dijualnya belangnya aja kayak menggantikan garam gitu, garam. Ya kayak Himalayan salt, kalau kalian tahu Himalayan salt itu kan juga sama sebenarnya dari organik gitu, cuma warnanya merah. Nah, itu ya akhirnya dimanfaatkannya sebagai tambahan bahan masak kayak gitu. Ini jadi bahasan produsen pengguna belang atau produsen dua-duanya sebenarnya yang jadi bahasan. Maksudnya ini kan kita bahasan chain-nya gitu. Lalu Wika apakah ketika nah biasanya hanya ditarik aja bahannya gitu, hanya ditarik sidak-sidak sekarang ini dari BPOM hanya ditarik apa namanya disita bahannya jadi sehingga apa namanya mereka tidak bisa menjual itu lagi kayak gitu. Tapi kalau misalnya masih ketahuan lagi biasanya akan segera ditutup. Cuman ya karena mudah menjamurnya kayak ya udah dia akan spreading. Kalau di sini sudah ada terus ditutup ya nanti dia akan muncul lagi tempat lain sebenarnya gitu. Agak susah sih. Ada yang tahu nggak di beleduk yang ada nggak yang apa itu namanya
tinggal di daerah Beleduku itu. Oke. Bagaimana Mas Yusril? Di sana seperti apa? Kalau di sana tuh setahu saya nih buat itu Pak, telur asin. Jadi mereka tuh bikin telur asinnya pakai itu lumpur dari Betuku. Tapi aku nggak tahu yang gendarnya Pak. Oke. Jadi di sana malah buatnya telur asin. Nggak gendar apa tadi? Boraknya nggak tahu Pak. Tapi setauku ya telur asin aja sih Pak kalau di sana banyak produsen telur asin. Oke. Berarti itu salah satu alternatif penggunaannya. Seperti itu. Menurut saya nggak sampai seserius itu edukasi di masyarakat dan asli pemerintah tentang belang. Rasanya kayak BTP biasa. Ya memang seperti itu. Nyataannya kayak kalian masih bisa menemukan beli formalin di bahan kimia ya memang bisa. Terus kalau misalnya Kak, ya orang-orang mungkin tahunya kalian beli formalin di bahan kimia untuk penggunaan lab gitu. Tapi kalian salah gunakan kan juga bisa. Gitu. Ya itu karena memang masih menjadi tantangan besar sih bagi kita gitu karena pemerintah nggak awas juga kan soal-soal seperti ini. Kalau dari regulasi Pak, gimana? Menurut saya BTP kayak formalin dan borak tuh emang regulasinya emang kurang ketat gitu Pak. Pemerintah tuh harusnya selain mengedukasi masyarakat juga memperketat izin penjualan dari bahan-bahan kayak formalin dan borak gitu Pak. Soalnya kita kan kegunaan kayak formalin juga nggak buat pangan juga. Jadi jika regulasi itu diperketat dan didukung dengan edukasi tentang BTP dan penggunaan borak, mungkin bisa sedikit mengurangi penggunaan bleng dan sedikit mengurangi peredaran bleng yang bisa mengontrol peredaran bleng gitu Pak. Iya, exactly. Kalau aku. Ya betul, exactly juga itu juga salah satu menjadi solusi alternatif juga untuk mengontrol penggunaan blok. Jadi itu berarti pakai teori supply demand. Jadi supply-nya sengaja nggak bisa itu kan. Demand-nya jadi tinggi. Ya demand tinggi ya diubah jadi bahan yang lainnya. Gitu. Oke, seperti itu. Masih ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya akhiri mengenai perkuliahan kali ini. Terus aside from this, saya juga menyampaikan yaitu intinya adalah kalian perlu belajar ya analisa pangan itu dari non makronutrien dan makronutrien untuk lebih aware soal-soal kayak gini sih, kayak gitu. Menurut saya Betuku bisa maksimal menjadi taman geologi dan wisata edukasi mud volcano. It's really possible. It is really possible. Nanti mau aja silahkan gitu. Kalian masih semester berapa sih sekarang? 4. Oke, masih semester 4. Habis ini KKN gitu misalnya ke daerah sana gitu. Buat aja gitu kalian KKN di sana lalu bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan hal-hal tersebut gitu. Siapa tahu gitu ke depannya juga akan jadi beda kan? Gitu. We don't know. Itu dari Mas Alif. Exactly. Oke, baik. Masih ada lagi yang mau disampaikan?
Untuk apa lagi ya tadi? Sudah sih. Untuk absen juga sama, akan saya putihkan. Jadi ini juga people-nya 60, sama seperti jumlah mahasiswanya. Jadi akan saya absen. Saya absen sendiri maksud saya. Gitu. Oke, begitu saja. Kalau dari saya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih. Matikan, saya nggak bisa matiin rekaman soal. Terima kasih, Oh, Pak. ini bisa. Ya, sama-sama. Stop recording dulu.